Pernahkah kalian berpikir mengapa kita dapat mendengar suara sirine dari ambulans yang bergerak di ujung jalan? Hal ini dikarenakan sirine ambulans mengeluarkan gelombang bunyi yang kemudian merambat di udara sehingga dapat didengar oleh telinga kita. Gelombang bunyi hanya dapat merambat jika ada mediumnya, baik itu medium gas, medium cair, maupun medium padat. Oleh karena itu, pada ruang hampa udara, seperti di luar angkasa, bunyi tidak dapat merambat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini bersumber dari gempa bumi dan gunung berapi. Audiosonik yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan kelelawar. Peristiwa suara sirine yang terdengar di ujung jalan merupakan salah satu contoh kasus efek Doppler. Terdapat beberapa kasus lain mengenai peristiwa efek Doppler, yaitu sumber suara dan pengamat tidak bergerak. Pada kasus ini, besar frekuensi bunyi yang didengar pengamat sama dengan besar frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Pengamat mendekati sumber bunyi yang diam. Pada kasus ini, dianggap pengamat bergerak mendekati sumber bunyi dengan kecepatan U. Besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah pengamat menjauhi sumber bunyi yang diam. Pada kondisi ini, besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang diam. Pada kasus ini, sumber bunyi bergerak dengan kecepatan V dan gelombang bunyi bergerak dengan kecepatan V. Besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah sumber bunyi menjauhi pengamat yang diam. Pada kondisi ini, besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah gelombang berdiri pada dawai bisa ditemukan pada senar gitar. Persamaan panjang gelombang dan frekuensi pada senar gitar yaitu saat N sama dengan 1 diperoleh panjang gelombang sama dengan 2L. Kondisi ini disebut sebagai nada dasar atau harmonik pertama. Saat N sama dengan 2, panjang gelombang sama dengan L. Kondisi ini disebut sebagai nada atas pertama atau harmonik kedua. Saat N sama dengan 3, panjang gelombang sama dengan 2L/3. Kondisi ini disebut sebagai nada atas kedua atau harmonik ketiga. Dan begitu pun seterusnya. Pipa organa merupakan kolom udara berbentuk silinder di mana salah satu ujungnya terbuka dan ujung lainnya dapat terbuka atau tertutup. Pada ujung pipa organa terbuka, simpangan getaran udara selalu maksimum. Hubungan antara panjang gelombang dengan panjang pipa adalah pada pipa organa tertutup, simpangan getaran udara pada ujung pipa selalu 0. Hubungan antara panjang gelombang dengan panjang pipa yaitu intensitas bunyi merupakan besarnya energi gelombang bunyi tiap waktu per satuan luas. Telinga manusia pada umumnya dapat mendeteksi bunyi sebesar 10⁻12 watt per meter persegi sampai 1 watt per meter persegi. 10⁻12 watt per meter persegi merupakan ambang batas pendengaran atau disimbolkan dengan I0. Untuk mencari level intensitas bunyi digunakan persamaan salah satu sifat gelombang cahaya yaitu mengalami peristiwa difraksi. Peristiwa difraksi terjadi pada celah yang cukup lebar atau celah sempit yang jumlahnya tak terhingga. Pada peristiwa difraksi cahaya, kondisi minimum terjadi saat sin theta sama dengan lambda per D merupakan kondisi minimum pertama. Lebar maksimum
atau lebar terang pusat merupakan jarak antara dua minimum pertama. Jika dianggap theta sangat kecil, maka persamaan untuk lebar maksimum yaitu selain mengalami peristiwa difraksi, cahaya juga mengalami peristiwa interferensi. Salah satu peristiwa interferensi yaitu peristiwa interferensi pada celah ganda. Interferensi maksimum terjadi ketika, sedangkan interferensi minimum terjadi ketika jika theta dianggap sangat kecil, maka jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan adalah